Kalian masih ingat kan sepatu yang sempat jebol dipakai oleh Zion? Rasanya sepatu terbarunya ini nggak bakal kayak gitu guys. Hai guys, selamat datang di Naksir Sneakers. Jadi ini adalah sepatu Jordan Zion 2. Sepatu yang menurut gue lebih cocok untuk Zion sih dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya. Dan kata Nike, sepatu ini tuh benar-benar difokuskan dari segi power dan juga speed. Dimana di bagian heel ini untuk impact resistant, di bagian tengah ini untuk resilience dan juga containment, dan di bagian toe areanya ini untuk kenyamanan dan juga mobilitas. Dan jelas guys, sepatu ini kelihatan beda banget sama sepatu basket zaman sekarang yang mostly menggunakan material knit atau material mesh, dan juga dari segi layering materialnya itu sedikit banget. Di sepatu ini kelihatan bener-bener beda. Terutama untuk versi ini jelas kelihatan premium banget dengan penggunaan perpaduan antara leather, ada material suede-nya juga, dan di bagian samping ada beberapa sintetik materialnya. Jelas dengan penggunaan material seperti ini bakal butuh break-in time yang lebih dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang menggunakan bahan dasar mesh. Tapi nilai positifnya dari segi kekuatan jelas material seperti ini bakal lebih durable dan juga lebih kuat guys. Sewaktu gua pakai, gue juga ngerasa sepatu ini tuh fittingnya juga benar-benar proper, terutama di bagian ankle area. Gue ngerasa di bagian samping sini ada paneling yang benar-benar bisa narik kaki gue ke belakang, dan juga guys kalian bisa ngelihat di bagian heel paddingnya sepatu ini tuh juga tebel banget. Jadi berasa benar-benar nyaman sih waktu gue masukin kaki gue ke dalam sepatu ini. Detail-detailnya juga cukup unik, dimana kalian akan mendapatkan strap yang ini selain berfungsi untuk memberikan lateral support juga, ini juga akan membantu kalian dalam memberikan containment di bagian midfoot kaki kalian. Dan untuk sepatu ini seperti yang gue bilang tadi agak beda dari segi eksekusinya, karena di bagian samping kalian akan mendapatkan hang tag yang ini agak sedikit bling-bling juga. Di bagian dalam insole-nya kalian akan mendapatkan quilted insole yang berasa cukup premium guys. By the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue tuh sepatu ini fitnya true to size. Dari segi lebarnya menurut gue juga bakal cukup cocok untuk kalian yang punya kaki lebar, tapi dari segi panjangnya menurut gue sepatu ini berasa agak pendek dikit. Sebenarnya agak identik sama sepatu Jordan Zion 1 sih. Kalau kalian punya Jordan Zion 1 mungkin kalian samain aja, tapi kalau kalian belum pernah punya sepatu Zion sebelumnya, gue saranin kalian untuk cobain dulu di toko, karena memang panjangnya ini agak beda sama sepatu basket lainnya yang gue punya. Dari segi cushioningnya, sepatu ini juga menawarkan implementasi yang berbeda dengan versi sebelumnya. Di sepatu ini kita akan mendapatkan air stroble di bagian heel, dan di bagian depannya kalian akan mendapatkan zoom air unit. Dengan penggunaan perpaduan seperti ini, di bagian depannya zoom air unitnya itu bisa dibikin lebih besar 20% sama Nike dibandingkan dengan versi sebelumnya. Implementasinya memang terbilang agak unik sih guys. Kalian tuh bisa ngelihat di bagian bawahnya, di situ juga ada torsional plate yang itu benar-benar kelihatan tepat di bagian bawah air stroble-nya. Dan di bagian atas air stroble-nya itu juga nggak ada lapisannya sama sekali, seperti Nike PG Line biasanya. Dan dari segi feel cushionnya, ini menurut gue merupakan salah satu cushioning yang cukup nyaman juga. Berasa kayak ini tuh bisa ngasih kalian impact protection, dan terutama di bagian heel ini juga berasa soft banget guys. Foam yang digunakan yang warna coklat ini juga lebih empuk dibandingkan dengan foam yang warna putih. Ini berasa benar-benar oke. Dan di bagian depannya kalian akan mendapatkan sensasi bouncy dari zoom unit yang digunakan di sepatu ini. Terlepas dari itu, untuk bagian tractionnya sepatu ini menggunakan XTR rubber. Kalian bisa lihat implementasi rubbernya sendiri menurut gue juga cukup tebal, full solid rubber outsole, dan sepatu ini menggunakan sedikit perpaduan antara herringbone dan juga terdapat logo Zion di bagian bawah sepatunya. Mudah-mudahan dari segi traction sepatu ini bisa bekerja dengan baik entah di lapangan basket indoor ataupun outdoor guys. Gue juga ngelihat untuk bagian base yang digunakan di sepatu ini berasa cukup lebar, bagian depannya juga berasa agak square, agak unik juga, dan untuk bagian depan dari sepatu ini sebenarnya berasa cukup stabil guys. Waktu dipakai berasa ada yang nge-contain bagian kaki luar gua, dan dari segi stabilitasnya ini juga kebantu banget dengan penggunaan base yang lebar di sepatu ini. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Jordan Zion 2, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.059.000, dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bagian description, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan Zion 2. Gue super excited untuk nyobain sepatu ini di lapangan, karena jelas dari segi build sepatunya beda banget sama sepatu-sepatu zaman sekarang. Berasa lebih premium, berasa kokoh banget. Gue berharap ini bakal bisa jadi sepatu yang perform secara optimal
maksimal di lapangan dan punya fitur-fitur yang sedikit berbeda dengan sepatu basket kebanyakan guys. Jadi sekian untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton. Thank you buat Hoops Point, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.